Wisma Sumbul Simalem dan BJK Entertainment. Jalan Besar Patumbak, Talun Kenas. Dengan fasilitas lengkap, keyboard dan sound system, syuting video dan foto, pelaminan, MC, dan lain-lain. Hubungi nomor HP atau WA 0852 6130 5787 atau 0812 6602 8399. BJK Entertainment mempersembahkan Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah sumber segala kasih, kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas cinta kasih-Mu yang melebihi segala-galanya. Sudilah Engkau melawat semua orang yang sudah mati, khususnya orang tua kami, Marta Asma Burterigan, agar oleh rahmat belas kasih-Mu ia memperoleh jaminan hidup abadi dan diteguhkan iman, harapan dan cinta kasih kepadanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan dan kebenaran dan
dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar, sembiring dan terigan, sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, selamat malam untuk kita semua. Yesus berkata di dalam teks Injil, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih sering kita hati tenang atau hati gelisah. Hati gelisah. Gelisah itu bisa dipicu oleh banyak hal. Tapi kalau kita melihat gelisah dalam terminologi bahasa Indonesia, gelisah itu disebut sebagai keadaan campur aduk, keadaan yang membingungkan, keadaan yang membawa kita ke dalam situasi sulit. Seperti ketika Maria dan Yosef mencari Yesus yang ada di bait Allah. Mereka mencari 3-4 hari baru menemukan Yesus. Ketika dalam proses mencari, mereka pasti gelisah. Tidakkah engkau tahu bahwa aku dan Bapakmu gelisah mencari engkau? Demikianlah kata Maria ketika menemukan Yesus di dalam bait Allah. Dan gelisah ini seringkali membuat kita masuk ke dalam situasi yang penuh dengan kekecewaan dan pesimistis. Apalagi berhubungan dengan dua fakta sosial kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat pasti ada yang namanya sehat dan sakit. Pasti ada namanya hidup dan mati. Kita mau dalam hidup ini hanya sehat saja. Kita mau di dalam hidup ini, kita dalam keluarga-keluarga kita bisa memperoleh rahmat, rezeki dan juga keturunan yang banyak. Namun kenyataan mengajarkan kita bahwa situasi sakit, situasi kematian selalu ada di sekitar kita. Dan karena itu kita belajar bahwa tidak ada manusia yang selama di dunia ini hidup tanpa sakit. Tidak ada manusia yang selama hidup di dunia ini tidak melewati fase kematian. Karena itu juga kita tahu bahwa saudara-saudara kita ada banyak yang sudah mendahului kita. Maka kita simpulkan bahwa sehat dan sakit, hidup dan mati adalah bagian dari cerita setiap manusia. Kita masing-masing tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Waktu Tuhan untuk setiap pribadi itu berbeda-beda. Dan karena itu juga Kitab Suci Perjanjian Lama mencatat kematian itu datang seperti pencuri. Tidak tanya kita siap atau tidak. Tidak tanya pendamping hidup kita mampu atau tidak.
Tidak tanya kepada anak-anak kita sudah siap atau tidak. Karena itu juga kematian disebut sebagai misteri. Misteri karena apa? Tidak bisa kita kendalikan. Saya beberapa hari yang lalu melayani beberapa umat kita yang dirawat di rumah sakit Sempiring. Ketika saya datang, hanya satu keluarga yang mengundang saya. Dalam benak saya mungkin hanya satu keluarga. Saya masuk ke ruang ICU, mendoakan umat kita yang sedang sakit. Begitu saya keluar dari ruang ICU itu, 4 umat kita dari itu menjumpai saya lagi. Pastor, tolong kunjungi. Dan di dalam percakapan itu bisa saya temukan ada kekecewaan, ada kesedihan. Tuhan, kenapa penderitaan ini terjadi? Dan terjadi dalam periode waktu yang cukup lama. Maka kita yang masih sehat-sehat ini tolong jaga kesehatan. Makan cukup, tidur cukup, jangan pikir yang lebih-lebih. Karena kalau kita sakit, bukan hanya diri kita yang sakit, tetapi anggota keluarga kita ikut menanggung penderitaan karena sakit. Yang untuk kesejahteraan dalam keluarga tanpa mempertimbangkan kesehatan diri kita. Kita sehat dulu baru bisa berguna. Kalau kita tidak sehat pasti tidak, karena kita perlu diobati. Dan berhadapan dengan peristiwa kematian, tidak semua orang siap. Saya sendiri yang menjadi imam hari ini ditinggalkan oleh mama saya ketika saya masih berusia 7 tahun. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu juga bukan pengalaman yang mengundang saya. Tuhan waktu itu tidak tanya saya, Pastor Son setuju atau tidak. Saya waktu itu sedang main bola, pulang mama lewat. Dan pergumulan akan kematian ini juga membawa kita kepada suatu kesadaran diri untuk memperbaharui diri, untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita masing-masing tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Dan Injil hari ini juga Yesus menasihatkan kita dalam 3 kata yang sederhana. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang menuntun kita kepada Bapa. Melalui Yesus ada kebenaran. Melalui Yesus ada kehidupan. Bacaan pertama menjelaskan bahwa karena Kristus menang atas maut, demikian juga setiap umat beriman Kristiani yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan setelah kematian. Life after death. Hidup setelah mati. Maka seharusnya kematian itu bukan peristiwa yang menakutkan. Seharusnya kematian itu bisa diterima. Hanya yang membuat berat adalah kenangan bersama orang yang kita cintai. Yang membuat berat adalah selama hidup kita tergantung kepada figur tertentu, kepada pasangan hidup kita. Untuk mengikhlaskan itu butuh waktu. Kita percaya bahwa persekutuan iman tidak hanya terjadi antara orang yang hidup, tetapi antara kita dengan para kudus, antara kita dengan Allah yang kita temani. Persekutuan itu tetap ada. Dan karena itu juga bagi keluarga yang kita kunjungi, kita doakan agar mereka mampu untuk dikuatkan oleh Tuhan, melihat peristiwa ini sebagai peristiwa iman, khususnya untuk Bapak. Dan kita juga berharap agar melalui berbagai usaha dan niat-niat baik, seluruh rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan orang tua kita menuju ke pemakaman dapat berjalan dengan baik. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia membaca-bacakan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan
mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Haleluya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa bagi kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Kepala Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marta Asma Berteridan yang hari ini Engkau panggil dari dunia kehadiran-Mu. Perkenankanlah ia menikmati kebahagiaan bersama putra-Mu dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Effendi Sembiring, Delga Sembiring, Rapuli Berbarus dengan Tatempo Sitabu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Bernadette Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua Roh Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mohon perhatian kita bersama bahwa di dalam proses pengertian hukum dan bagi saudara-saudara kami yang berada di luar ruangan ini, kami mohon kerjasamanya untuk mengatur tempat supaya tidak begitu sesak pada di dekat pintu. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menyambut tubuh Kristus, seraya kita tetap menjaga suasana doa. Tutup aja Kak. Kak, tutup aja. Cuma dimasukkan ke
Ya Allah yang maha murah, kami datang kepadamu dan memohon pertolonganmu untuk orang tua kami, Marta Asma Brutarigan, yang kami percayakan seluruh hidup kami, terutama kehidupan kekal kepadanya. Berilah dia istirahat abadi dan tentram bersamamu. Kepadanya Engkau perkenankan rahmat pengampunan dan cinta kasih. Bebaskanlah ia juga dari segala dosa dan kesalahan, serta berilah ia hidup yang kekal kelak. Sebab hanya padamu lah kami percaya dan berharap. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Atas ketidak jenazah ini yang akan digunakan letakkan untuk kami. Kiranya melalui pertolongan belas kasih Engkau menganugerahkan bersama Engkau dan saudara kami yang juga akan berziarah kepadamu, sehingga ia senantiasa menjadi berdoa bagi kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Misa Requiem untuk orang tua kita, Marta Asma Brutarigan, sudah selesai. Syukur kepada Nan apa? Kurang apa? Nan tidak kurang daya. Tarik sidik kuda sitikal. Sebenarnya karena ada kelangkang karena dia segini, tidak karena pergi. Si Cina komeko kap serseriban tadi ada dulu, tapi jangan di kapdu dengan sekurangnya atau pendu kami. Karena sehingga Tony kami penunggu dan membantu kami kali buku kami sendiri merdana. Ibas kalau usen karena kali buku kami diridu ubangnya dari surah-surah karena ibas kalau usen diridu ibas pengidat coba kemari telah penambahan si kami sikap kami anak dulu karena mami oke pingo pindah cawir metua ya di bagi masih pedalan ngene pagi karena peradatan si kudas suku bertang rekod askutrok Udah kudas pada terus. ibas cawir metua karena mami gua ngeda kena persikapan ibas kamu kerina kena bubu kami seperti mergana Udahkan kami bersama anak berunding saja. Yang mengondeskan kami membantu kami anak bulu kami. kali bubu kami seperti mergana jaga kali kap kurangna ebare itu kami jadi ibas ada pagi-pagi pagi jam 7 ngor sikap kita ibas rumah dan hari karena berkat kita kujamur ay makana pagi campur ay mga foto kam krina sangkap geluh ibas kan buku kami kam semiring perdana karena si ay makana nung kita ngobati terus karena acara kata pengalaw-ngalaw kam krina kan buku kami semiring perdana ser-ser kam 13 karena kam kerina ay makakundul kam berkat kita aku kali bubu buang kami lako nakan surah-surandu nanangay kali bubu wis peradatan nanangay kali bubu ikut ras buang ni buang
Dungsi ay makasteruskan kena acara belas kari kali bubuta dung ngoge-ngoge ay makana teruskan selanjutnya bagi dia karena acara si etorkan kami coba kamari kami rina kali bubu kami sepiring mergana jaga kurangna baridu kami bersikap. Adi pagi berarti jam 7 sada genca. Adi 2 iya berarti kedun. Dagang bagaimana maksud kami. Jadi jam 7 pagi bersikap kami. Kampi harapan kami sakap kuluh sepiring mergana bersikap. Makana menurut biasana si terakhir ibas namo cawir das kena nanai kami jam 4. Lewat kalau sedikit jam 4 15 menit. Dagang bagaimana. Jadi pagi terbelum kemana urus beri kembaran karena ngaturkan sekali bonus kuang. Makanya seterusnya acara kami pagi perpuluhan gereja kami terakhir. Saraban dupi pagi acara anak kuta biasa nanggo gundariban kami terakhir. Gelahanan terem dengar pagi perpuluhan karena ngarak-ngarak ibas acara liturgi Mamieda. Makanya harapan kami jam 4 das kendu. Jadi mangko beda banci kami mau momen perpuluhan ke tengahnya makaman banter kita kerina umat stasi Santo Terus Nomo Puli secara khusus gunar pagi-pagi man bantu kam pengurus lingkungan Santo Antonius Padua mohon dibicaki dengan arif dan bijaksana. Jadi kami dengan pastor stasi minta tolong kami membantu kami kita Wulan Dania guru-guru singa Ketua Lingkungan Santa Teresia Sampatindu pagi karena pengurus lingkungan Rasumat Lingkungan Santo Padua. Dan coba membantu umat stasi Nomo Puli. Maka jam 4 pagi kita rebahan acara liturgi penguburan karena mami. Dan mau marah kita perpuluhan gereja Katolik stasi Santo Terus Nomo Puli jangan lebih kurang tahun ukur bujur ras bujuh-juh membata kita kena bujur.
Miskin anak Trina. Oh, I think they say that.
Ada